Assalamualaikum Kang Baha. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ya, apa yang tanyakan? Bagaimanakah menyentuh lawan jenis yang masih kecil? Baik, bersentuhan antara lawan jenis dapat mengakibatkan batal wudhu. Kalau yang ditanyakan ini wudhunya gimana, masih batal atau tidak. Namun jika kita tengok kejadian di masyarakat, kayaknya masalah ini kurang begitu diperhatikan, terutama jika lawan jenisnya ini mereka anggap masih anak-anak atau masih kecil. Nah, terus pertanyaannya mungkin kalau lebih dijelaskan, apakah menyentuh lawan jenis yang masih anak-anak dapat membatalkan wudu, begitu kan? Saya jawab, bisa membatalkan wudu jika menurut pandangan umum anak-anak tersebut telah sampai pada usia yang dapat menarik perhatian lawan jenis, atau ketika kita melihat anak ini dan tadi kita ini tumbuh syahwat kita, maka bisa membatalkan seseorang yang sudah berwudu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kang Ba, bertanya ya, gimana, silakan. Bagaimanakah hukum menyentuh sampul Al-Quran yang terpisah dari Al-Qurannya? Baik, telah kita ketahui bagi yang berhadas memang tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, meliputi kertas yang tidak tertulis, sampul dan sebagainya. Bagaimana jika sampul telah terpisah? Apakah menyentuh tetap diharamkan bagi yang berhadas? Jawabannya tetap haram selama belum digunakan sampul buku atau kitab selain Al-Quran. Nah, itu namun ada salah satu imam, yakni Imam Al-Isnawi, hukumnya diperbolehkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ba mau bertanya. Oh ya, silakan. Gimana? Tanya apa? Bagaimanakah menyentuh papan yang bertuliskan Al-Quran? Baik, untuk mempermudah ya, jadi kita sebelum kita jawab, kita deskripsikan dulu. Untuk mempermudah menyampaikan pelajaran di tempat-tempat ngaji, sering disediakan fasilitas papan tulis ya. Tak jarang papan tulis tersebut ditulisi Al-Quran. Pertanyaannya, bolehkah bagi yang berhadas menyentuh papan tulis yang bertuliskan ayat Al-Quran? Jawabannya, tidak boleh. Meskipun pada bagian yang tidak bertuliskan Al-Quran, karena papan tulis merupakan benda yang fungsinya untuk belajar, mengajar, dan dianggap menyerupai mushaf Al-Quran. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Pak Baha. Waalaikumsalam. Izin tanya, silakan, tanya apa? Ketika saya berwudu di dalam kamar mandi, terus di dalam kamar mandi itu kan kita tidak diperbolehkan untuk membaca doa dan zikir. Nah, ketika kita wudu, kita kepingin sekali membaca zikir-zikir yang sudah ditentukan, disunahkan di dalam berwudu ataupun doa sesudah wudu. Itu kira-kira boleh tidak kita Pak Ba untuk membacanya ya, membaca doa dan zikir ketika berwudu di dalam kamar mandi? Ya, jawabannya boleh, hanya saja cukup dalam hati saja. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Ba, izin bertanya. Oke, wudu dengan cara menyelam di sungai sah atau tidak? Ya, memang berenang di sungai merupakan pilihan ekonomis untuk merefreshkan tubuh kita, apalagi di pagi hari. Kesegaran tubuh sangat terasa sekali ketika kita mandi di air sungai. Di samping itu, berenang di sungai akan lebih memudahkan untuk meratakan air di sekujur tubuh bagi mereka yang sedang berhadas besar. Sahkah berwudu dengan cara menyelam tanpa berdiam lama di dalam air yang sekira cukup untuk melakukan sampai tertib? Jawabannya yakni wudunya sah.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kang Bah. Bertanya, oke, gimana? Air keruh jernih kembali karena kaporit, apakah bisa digunakan untuk bersuci? Nah, ya, memang di zaman yang modern serba canggih ini semuanya harus praktis, higienis, dan inovatif. Air yang semula keruh menjadi jernih kembali hanya dengan memasukkan zat-zat tertentu seperti halnya kaporit. Apakah air seperti ini bisa digunakan untuk bersuci kembali? Nah, jawabannya ya, dapat digunakan untuk bersuci kembali. Ya, terima kasih, mudah-mudahan jawabannya puas. Assalamualaikum Kang Bah. Waalaikumsalam. Kang Bah mau bertanya, ya, apa yang tanyakan? Bagaimanakah ketika kita beribadah kepada Allah kita bisa mendapatkan amal baik? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita menjadi hamba dan kita bertakwa kepada Allah dan kita beribadah agar mendapatkan ridho, mendapatkan amal Allah. Jadi sebelum kita beribadah, kita harus memiliki yang namanya ilmu. Ya, ilmu harus kita miliki. Karena orang yang beribadah tanpa mempunyai ilmu, maka ini akan bisa menjadi sia-sia. Kalau dalam pepatah mengatakan, orang yang beribadah tanpa berilmu itu bagaikan orang yang berjalan di suatu kegelapan dan tanpa ada setitik cahaya, maka akan nabrak-nabrak. Kalau ada jurang pun dia akan masuk jurang. Kalau ada pohon dia nggak tahu, bisa ditabraknya. Makanya beribadah itu modal yang pertama ketika kita ingin beribadah mendapatkan amal, yakni kita harus berilmu. Tapi kalau dilanjutkan lagi, setelah punya ilmu harus punya niat. Tidak boleh hanya ilmu tok terus kita nggak berniat. Banyak orang punya ilmu banyak tapi nggak niat untuk beribadah juga nggak jadi. Setelah punya ilmu, punya niat, sabar. Ya, yang namanya orang sholat subuh itu pasti enak-enaknya orang tidur, orang enak-enaknya lagi narik selimut, orang enak-enaknya lagi kedinginan dan enak kalau kita tidur di kamar. Ya harus sabar. Sabarnya gimana? Ya memang itu kesusahan, tetapi di balik kesusahan akan ada kemanfaatan yang banyak. Yang terakhir yang dibutuhkan adalah ikhlas. Ketika orang beribadah, beramal, maka membutuhkan yang namanya ikhlas. Karena ini sangat penting. Ini yang dinamakan, mudah-mudahan ketika kita nanti menjalankan keempat ini, kita akan beramal. Adapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, itu urusan Allah. Baik.